Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Setiap hal apa saja itu ada masanya, ada waktunya. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Maka kita diminta tetap tekun, konsisten, dan sabar. Kalau Anda menyaksikan ada orang yang begitu ahli, itu pasti ada masanya ketika dia mulai dan merasa kesulitan. Ada masa-masa sulit. Meskipun yang Anda saksikan sekarang itu begitu effortless, begitu mudah. Contohnya saya tidak mau menyombongkan diri, tetapi supaya menjadi lebih jelas saja. Mungkin ada yang berpikir, waduh hebat sekali ya, bisa membuat renungan setiap hari dan renungannya bisa diterima dengan mudah. Sepertinya mudah sekali, tetapi ada masanya itu sangat sulit. Tetapi ketika kita tekun berusaha dan terus berusaha dengan niat baik dan disiplin, maka kemudian kita makin lama makin baik. Karena investasi waktu, emosi, tenaga yang diberikan itu akan menghasilkan buah pada waktunya. Maka ada sesuatu yang harus dimulai dan menjadi sulit, ada yang kemudian akan berakhir sebelum berkembang, tetapi ada sesuatu yang kemudian akan berlangsung terus. Dan itu menjadi sangat baik, terutama karena Anda. Itulah yang perlu kita usahakan. Dan sebetulnya kita akan menemukannya, cepat atau lambat. Yang paling penting adalah kita berusaha, kita tekun, kita setia. Langkah pertama sebetulnya adalah mencintai diri sendiri. Sehingga kita sadar bahwa kita cukup mampu untuk mengerjakannya. Yang penting kita sungguh-sungguh mengerti bahwa kita itu pantas mendapatkan yang baik. Dengan usaha, dengan disiplin kita bisa mengerjakannya. Kalau sulit, itu kita harus tahu bahwa segala sesuatu ketika memulai memang sulit. Tetapi lama-lama itu akan dengan sendirinya mengalir effortless. Catatannya kita disiplin, kita tekun, kita setia, dan terus belajar. Dan percaya bahwa Tuhan melalui segala peristiwa sudah menyiapkan kita untuk saat ini. Seperti misalnya, kalau saya membuat renungan setiap hari, itu karena memang saya setiap hari membuat renungan dari dulu. Karena harus membuat homili setiap hari, karena harus misa setiap hari. Dan kadang-kadang diminta untuk menyiapkan rekoleksi, retret. Dan setiap hari sungguh-sungguh berefleksi, meditasi, membaca kitab suci, Lectio Divina. Akhirnya itu semua yang kemudian berujung pada sebuah keberhasilan pada level saya sendiri, yang membuat saya bahagia mengerjakannya dan terus-menerus bisa menghasilkan kebaikan. Dan yang penting juga motivasinya kalau bisa bukan motivasi egoistik untuk membuat diri kita hebat, bukan, tetapi untuk menginspirasi, menolong orang lain, membuat orang lain terbuka, dan membuat orang lain mengenal potensi di dalam dirinya. Kalau motivasinya baik, niatnya baik, Tuhan pasti berkenan. Apalagi kita kemudian bekerja keras, tekun dan setia. Anda juga bisa. Dan nanti ada waktunya yang tidak akan berakhir apa yang Anda kerjakan, karena Anda mengerjakannya dengan sukacita. Dan itu menjadi bagus sekali karena Anda. Karena Tuhan sudah menyiapkan begitu lama sehingga Anda menemukan saat itu. Saat itu akan ada. Dan saat itu akan menjadi
saat yang mengubah hidup Anda. Maka jangan berhenti berusaha. Jangan berhenti juga memulai. Karena hanya dengan cara itu Anda akan berhasil. Kalau melihat kesulitan, berusahalah. Karena segala sesuatu sulit pada waktu memulai. Saya menyampaikan hal ini sebagai sebuah kesaksian. Saatnya akan tiba, saat itu yang mengubah seluruh hidup Anda, yang membuat Anda tidak bisa berhenti menghasilkan sesuatu. Tetapi memang harus ada kepercayaan diri bahwa Anda mampu. Karena Tuhan sudah menyiapkan banyak hal melalui peristiwa di masa lalu. Dan pada waktu itu Anda akan merasakan, oh ini yang Tuhan mau. Karena memang kita diciptakan untuk menjadi hadiah terindah bagi dunia ini, yaitu ketika kita bisa memberikan diri kita yang terbaik. Dan Tuhan terus membimbing ketika kita terbuka dan terus berusaha, terus memulai, tekun dan setia, dan percaya bahwa kita pantas menghasilkan sesuatu yang baik dengan motivasi yang baik, maka hasilnya tinggal menunggu waktu. Anda bisa menjadi hadiah terbaik untuk dunia ini, karena memang itu maksud Tuhan menciptakan Anda dan saya. Dan karena itu kita bisa terus bertumbuh. Yang penting fokus, kemudian terus-menerus berusaha dengan keyakinan bahwa memang saya berhak menghasilkan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada saya. Dasarnya harus ada rasa syukur dan cinta kepada Tuhan, kepada sesama. Karena kekuatan cinta itu adalah kekuatan Allah sendiri, yang membuat Anda terus-menerus bisa menemukan jalan bersama Tuhan. Kita tidak perlu memaksa, tetapi belajar dari pengalaman, dan kemudian apa yang baik itu lama-lama akan kelihatan, dan kita akan menemukan jalannya bersama Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita bisa menghasilkan buah-buah kebaikan. Karena memang untuk itu Tuhan menciptakan kita. Maka jangan menyerah, terus berusaha, tekun dan setia. Ada cinta di dalam hati untuk semesta, untuk sesama, dan untuk Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yang sangat unik dan khas untuk kita. Orang lain tidak bisa menggantikannya. Dan Anda mempunyai itu, setiap orang punya. Maka temukan itu, dan kemudian dengan tekun dan setia berdasarkan bimbingan Tuhan, terus-menerus menghasilkan buah yang baik. Pada saatnya Anda akan menemukan saat itu, ketika segalanya bertumbuh dan berkembang, dan Anda tidak mau berhenti lagi. Karena memang itu menjadi begitu khas, menunjukkan kebaikan Tuhan lewat diri Anda. Saat itu akan datang. Maka jangan menyerah, mulai terus. Pada saatnya Anda akan menemukan itu dan bersyukur. Karena hidup memang menakjubkan, dan memang Anda diciptakan sebagai hadiah terindah bagi dunia ini. Jangan menyerah, terus berusaha, karena Tuhan sangat mengasihi Anda. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.